Oke guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Mudah-mudahan Anda masih tetap senang dengan apa yang akan saya jelaskan nanti, yaitu saya kembali kepada tanaman hias, yaitu tanaman Vioses. Tanaman ini tanaman yang terlalu menarik bagi saya, dan seperti kita ketahui bahwa tanaman ini punya bunga yang menarik sekali. Ya, bermacam-macam warna yang saya kenal, ada biru, ada ungu, ada putih, dan warnanya berbelang-belang, banyak warnanya dan bervariasi. Dan bunganya kalau dipelihara secara baik, bunganya akan bergelombang dan akan menjadi tanaman hias dalam rumah Anda atau di kantor Anda. Itu bagus sekali untuk menjadi tanaman hias. Dan sore hari ini saya mengajak teman-teman untuk bisa mengikuti penjelasan saya ini, yaitu tentang bagaimana memperbanyak tanaman hias. Pernah saya bicarakan itu, tapi ada beberapa hal yang mungkin saya perlu jelaskan, yaitu memilih bahan tanaman yang baik, kemudian cara perlakuan apa yang harus kita berikan sehingga dia akan cepat menghasilkan anakan yang kita inginkan. Oke, sebelum kita lanjutkan pada apa yang akan saya bicarakan, jangan lupa subscribe dulu dan mari kita lihat. Ya, teman-teman lihat di sini. Ini tanaman Vioses yang saya masih bisa pakai untuk menjadi bahan tanaman. Ini yang sudah tanaman yang sudah tua. Jadi yang perlu kita lakukan di sini, teman-teman, jangan menggunakan tangkai daun yang terlalu pendek ya. Ini beberapa waktu yang lalu, sebelum saya tahu persis tentang tanaman ini, saya menggunakan tangkai daun yang pendek seperti ini. Ini saya gunakan ini, dan banyak kendala yang saya hadapi, yaitu kalau dia tumbuh, teman-teman, kalau dia tumbuh seperti yang teman-teman lihat ya, ini saya masih menggunakan tangkai daun yang pendek. Kalau dia tumbuh, kadang-kadang dia tumbuh dari belakang daun, teman-teman, dari belakang daun sini dia tumbuh, dan daun ini akan menghalangi pertumbuhannya. Nah, sehingga kadang-kala saya di dalam penanganannya tanaman ini, saya perlu potong daun ini pada waktu mulai tunas ini tumbuh seperti ini, teman-teman. Nah, pada waktu dia tumbuh, untuk tidak mengganggu tanaman ini, saya harus potong buang seperti ini sehingga dia bebas untuk tumbuh. Oleh karena itu, yang benar di sini adalah saya harus merubah cara saya, yaitu menggunakan tangkai daun yang panjang seperti ini. Tangkai daun yang panjang, dan jangan dipotong seperti ini ya. Kalau Anda tancap ke dalam tanah di sini, dia bisa tumbuh aja, dia bisa tumbuh dari dua sisi, bisa dari sini, bisa dari sini. Nah, oleh karena itu yang perlu saya lakukan, saya mengambil tangkai daun yang lain. Yang perlu saya lakukan adalah saya membuat suatu irisan di sini. Saya membuat irisan, teman-teman lihat, irisan miring. Nah, irisan seperti ini. Kemudian saya menanam seperti ini. Cara saya tanam adalah seperti ini. Lihat, ini bagian irisan ini yang terbuka ini saya tanam di bawah. Ya, masukkan. Apa yang terjadi seperti teman-teman lihat pada kertas ini seperti ini. Ya, kalau saya menggunakan daun Vioses, dan saya potong miring dan saya tanam seperti ini miring, maka anakan-anakan ini akan tumbuh banyak dari sini dan tidak akan menghalangi, daun ini tidak akan menghalangi pertumbuhannya. Tapi kalau saya menggunakan memotong seperti ini dan menanamnya tegak lurus, maka ada kemungkinan dia tumbuh di sini. Apalagi dengan menggunakan tangkai daun yang pendek seperti ini, dan saya tanam seperti ini, maka tangkai daun yang pendek, daun ini akan menghalangi pertumbuhan dari tunas-tunas ini. Apalagi kita menanam terlalu dalam. Ingat, menanam terlalu dalam, maka tunas ini akan tertekan pertumbuhan. Dia ada di dalam tanah, dia sulit untuk tumbuh ke atas. Oleh karena itu kita perlu membuat perlakuan khusus, yaitu menghilangkan tanah-tanah yang menutup pertumbuhannya tadi, sehingga dia bisa tumbuh lebih bebas keluar itu. Jadi yang benar adalah kita menggunakan tangkai daun yang panjang, potongan yang miring, sehingga dia akan menumbuhkan anakan-anakan yang baru, anakan-anakan yang tumbuh dengan bebas, yaitu tidak terhalang oleh daun yang ada. Jadi itu, teman-teman, jadi itu penting kita perhatikan. Jadi ini ya, di dalam perbanyakan tanaman itu juga supaya tumbuhnya bagus, teman-teman harus menggunakan tanah yang remah ya, karena anakan yang tumbuh ini dia mulai dari permukaan tanah, dan anakan ini terlalu halus, terlalu kecil,
sehingga dia memerlukan tanah yang gembur, tanah yang halus. Ini tanah yang halus ini, ya ini seperti teman-teman lihat di sini. Nah, ini yang sudah saya lakukan seperti ini, kayak ini. Nah, ini seperti ini. Ini daun ini, kalau saya menggunakan daun tangkai daun yang pendek, maka daun ini tidak akan bisa saya gunakan lagi. Ya, tidak akan bisa saya gunakan lagi, saya akan buang dia. Nah, seperti ini. Ini sudah tumbuh akar, dia pakai akar tumbuh. Ini saya tidak akan bisa gunakan lagi. Tapi kalau saya gunakan tangkai daun yang panjang seperti ini, teman-teman, tumbuh anakan di sini, anakan banyak di sini tumbuh. Nah, tangkai ini saya buang, dia ada di dalam tanah. Tangkai daun ini bisa saya pakai lagi untuk bahan perbanyakan berikutnya. Jadi kita menghemat bahan perbanyakan tanaman, yaitu daun. Jadi ini yang harus kita lakukan. Ya, jadi ini teman-teman lihat, tidak sulit sebenarnya memperbanyak tanaman ini, cukup dengan menggunakan daun saja. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah jangan sampai tunas yang tumbuh dari tangkai daun tadi terhambat karena ditutupi oleh daun yang ada. Ini juga sudah berakar, kadang-kadang sudah berakar ini. Tapi kalau dia tumbuh, kemungkinan bisa tumbuh dari balik akar. Kalau dari balik akar seperti ini, maka ini akan tertutup oleh tanaman ini. Itu yang perlu kita perhatikan, sehingga saya sarankan supaya teman-teman menggunakan cara yang tadi. Gunakanlah tangkai daun yang panjang dengan arah potongan miring, dan anakan-anakan ini ada tumbuh dengan bebas di atas permukaan tanah. Jangan terlalu dalam masukkan ini, karena nanti dia akan sulit untuk menembusi permukaan tanah. Jangan terlalu dalam. Ya, itu yang perlu kita tangani di sini adalah bagaimana melakukan penyiraman dan usahakan sekali-sekali memperbaiki sistem aerasi di dalam tanah, mengemburkan tanah itu sehingga memberikan kesempatan tunas ini akan tumbuh lebih baik lagi. Jadi ini teman-teman cukup banyak anakan, ya saya punya anakan cukup banyak. Ini tinggal bagaimana memindahkan dia, ya memindahkan dia di dalam polybag. Jadi itu teman-teman beberapa hal yang perlu saya tekankan di sini adalah gunakan bahan tanaman yang baik, yang sehat, ya. Kemudian kalau bisa batang yang agak besar itu penting sekali, sehingga ini akan memudahkan teman-teman untuk memperbanyak tanaman ini. Nah, kemudian yang berikut sini adalah teman-teman, ada beberapa hal juga yang akan saya bicarakan, yaitu tentang bagaimana meremajakan tanaman tua. Remajakan tanaman tua, saya pernah bicarakan ini, tapi perlu dibicarakan di sini adalah bagaimana supaya tanaman ini bisa tumbuh ya dengan baik. Adalah teman-teman lihat di sini, ini ada, mungkin saya ambil tanaman yang lebih tua lagi, akan teman-teman lihat sini. Di sini, di sini, ini teman-teman lihat. Iya, ini kalau perhatikan, ini sebenarnya kita jangan buang, kita tidak perlu buang, karena ini bisa dipakai untuk bahan perbanyakan. Ya, saya sudah bicarakan beberapa waktu yang lalu tentang peremajaan tanaman ini, tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu teman-teman ketahui di sini adalah di dalam mempermudah atau meremajakan tanaman ini, teman-teman, ini akar yang di bawah ini sudah tua, ini nggak mungkin dia akan tumbuh lagi. Ya, akar dan bagian batang tanaman di dalam yang ujung ini sudah tua, ini perlu dibuang. Kita perlu buang ini, tanaman ini secara hati-hati buang. Ya, nah, yang ada di bagian atas ini adalah tanaman batang yang muda. Batang yang muda yang bisa menghasilkan akar. Ini yang kita ambil. Kemudian ingat di sini adalah bagaimana membuang tanaman-tanaman yang daun-daun yang sudah ada di bawah ini. Daun-daun tua ini perlu kita hilangkan, ya, kita hilangkan, gampang dihilangkan. Ya, gampang dihilangkan, kita hilangkan sebagai. Karena daun-daun ini juga, yang daun-daun tua ini hanya banyak mengambil makanan dari dalam tanah dan tidak efektif. Ini perlu kita buang. Ya, jadi teman-teman lihat dia seperti tanaman baby lagi. Ya, ganti tanaman baby lagi, kita potong perpendek lagi, ini sudah.
Dan ini yang kita tanam. Ini yang kita tanam. Nah, dia akan muncul tanaman baru lagi seperti tanaman baby. Ya, ini yang kita tanam, teman-teman. Ini yang kita tanam. Ya, saya tanam sampai dengan batas. Nah, itu ingat, yaitu dia seperti tanaman ini lagi, nggak beda. Nah, itu, ya. Jadi jangan teman-teman buang tanaman-tanaman yang sudah tua seperti ini. Ya, kadang-kadang kita malas, nah, kita nggak mau, kita ganti aja dengan tanaman yang muda, ya. Sehingga padahal tanaman ini masih penting, masih kita butuhkan lagi. Jadi ini tinggal dibuang daun-daun yang ada, ya, teman-teman lihat. Potong lagi, ya, karena bagian yang bawah itu, batang yang bawah, kemudian tanam lagi, tidak terlalu sulit, ya, tidak terlalu sulit melakukan itu, ya. Kemudian tinggal kita siram. Ini akan menjadi tanaman baru lagi, ya. Oke. Jadi itu teman-teman, beberapa hal yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman bagaimana proses perbanyakan tanaman ini dan sedikit tentang peremajaannya, seperti apa yang harus kita lakukan sehingga budidaya tanaman ini bisa berjalan secara baik. Pertumbuhan yang kita kehendaki ini bisa kita dapatkan dari menggunakan bahan-bahan tanaman yang baik atau tanaman-tanaman yang sudah kita anggap yang sudah tua, yang mungkin kita nggak mau perbanyak lagi tapi masih memungkinkan untuk kita perbaharui bunga dari tanaman tua yang ada. Itu aja beberapa informasi dari saya tentang tanaman Viosys. Nah, mudah-mudahan ada manfaat untuk teman-teman semua para pecinta tanaman Viosys, tanaman hias. Itu aja, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Bye.